Pemulang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi S1 Kelompok 2 izin mempresentasikan video yang berjudul Kertas Kerja. Baik, yang pertama ada definisi kertas kerja. Kertas kerja pemeriksaan audit merupakan seluruh bukti transaksi dalam bentuk dokumen, berkas, invoice, catatan, dan sebagainya yang berasal dari klien, di mana telah dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan aktivitas pemeriksaan. Kertas kerja berfungsi untuk menunjukkan bahwa prosedur audit telah dilakukan sesuai aturan dan standar yang berlaku, bersifat transparan dan akuntabel, serta mencakup hasil perhitungan, analisis, penilaian resiko, dan ringkasan prosedur audit. Tujuan dan fungsi kertas kerja. Yang pertama ada sebagai dasar untuk perencanaan audit, yang kedua sebagai catatan atas bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian, yang ketiga sebagai catatan atas pemeriksaan atau pekerjaan yang telah dilakukan apakah sesuai dengan program pemeriksaan, yang keempat sebagai penjelasan mengenai masalah atau situasi yang dihadapi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, ketepatan, efisien, dan bagaimana evaluasinya. Yang kelima sebagai data untuk menentukan jenis opini dan laporan audit. Yang keenam sebagai dasar pemeriksaan oleh supervisor dan partner. Yang tujuh sebagai sumber informasi di kemudian hari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh manajemen dan pihak lainnya seperti di dalam pertemuan dengan pihak manajemen. Yang terakhir ada sebagai penilaian prestasi staf auditor dan pengembangannya. Kegunaan kertas kerja. Kegunaan kertas kerja audit adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bahan bukti dalam memberikan pendapat dan saran perbaikan audit report. Yang kedua membantu dalam perencanaan, menjalankan, dan mereview proses audit. Yang ketiga memungkinkan atasan untuk langsung menilai bahwa pekerjaan yang delegasikan telah dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, membantu auditor untuk menilai hasil kerja yang telah dilakukan sesuai dengan rencana dan mencakup semua aspek finansial serta operasional yang dapat dijadikan pedoman untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan. Yang kelima, sebagai dasar bahwa prosedur audit telah diikuti dan pengujian telah dilakukan sebab masalah diketahui dan akibat dari masalah diungkapkan untuk mendukung pendapat dan saran yang diberikan. Yang keenam, memungkinkan staf auditor lain untuk dapat menyesuaikan dengan tugas yang diberikan dari periode ke periode sesuai dengan rencana penggantian staf audit, sebagai alat bantu untuk mengembangkan profesionalisme bagi internal audit. Yang ke-8, menunjukkan kepada pihak lain bahwa suatu pekerjaan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar keahlian yang dimiliki oleh staf audit, hingga laporan evaluasi akhir yang sesuai dengan audit proses. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan isi dari kertas kerja pemeriksaan. Menurut Agoes dan Trisnawati pada tahun 2019, kertas kerja pemeriksaan memiliki isi dan pengoperasionan kertas kerja pemeriksaan, yaitu yang meliputi yang pertama, berkas permanen, yang dimana dalam hal ini berisi informasi penting yang digunakan sebagai referensi audit di periode berikutnya. Yang meliputi yang pertama, informasi penting mengenai klien seperti informasi perusahaan yaitu lokasi, sejarah, daftar cabang beserta pimpinannya. Yang kedua, akta pendirian beserta perubahan-perubahannya. Yang ketiga, bagian struktur organisasi yang berisi mengenai uraian, tugas dan tanggung jawab, kebijakan dan prosedur akuntansi, serta hasil pelaksanaan internal, kontrol kuesioner pada operasionalnya. Internal kontrol kuesioner dapat dilakukan sebelum audit dilaksanakan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai manajemen yang berjalan pada perusahaan klien. Yang keempat, surat-surat keputusan mengenai fasilitas perpajakan. Yang kelima, tanda tangan pejabat yang berwenang yang memberi persetujuan. Yang ketujuh, kode akun. Yang kedelapan, kontrak-kontrak perjanjian meliputi pinjaman bank, sewa guna usaha atau leasing. Yang kedua, berkas tahun berjalan. Berkas tahun berjalan merupakan berkas kertas kerja yang berisi data yang diperoleh auditor hanya berkaitan untuk tahun berjalan, yaitu yang meliputi yang pertama, program audit, yang kedua, informasi umum, yang ketiga, kertas kerja neraca saldo yang mencakup kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi, yang ketiga, jurnal penyelesaian dan reklasifikasi. Yang keempat, skedul utama.
Yang kelima, schedule pendukung. Yang keenam, schedule yang disiapkan oleh klien. Yang ketujuh, catatan pemeriksaan. Yang ketiga, berkas korespondensi, yang dimana berkas korespondensi merupakan kertas kerja yang berisi data surat menyurat dengan pihak ketiga selama pemeriksaan audit, seperti konfirmasi. Konfirmasi yang terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama yaitu konfirmasi positif atau surat yang dikirimkan oleh auditor dikirim balik oleh pihak ketiga sebagai bukti bahwa data tersebut telah valid atau tidak. Dan yang kedua, konfirmasi negatif, yaitu yang dimana tidak diterima kembali oleh auditor. Selanjutnya, bentuk kertas kerja pemeriksaan yang baik. Kertas kerja pemeriksaan atau audit working papers adalah catatan atau dokumen yang disusun oleh auditor selama proses audit berlangsung. Dokumen ini menjadi bukti nyata atas pekerjaan audit yang dilakukan, serta menjadi dasar untuk menyusun laporan audit. Supaya bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, kertas kerja pemeriksaan harus disusun dengan baik sesuai dengan pedoman. Menurut Agus dan Trisnawati, kertas kerja pemeriksaan yang baik memiliki beberapa karakteristik berikut. 1. Tiap kertas kerja pemeriksaan harus diisi dengan lengkap. Artinya, semua informasi penting yang dicantumkan agar tidak menimbulkan keraguan atau pertanyaan di kemudian hari. Informasi tersebut meliputi A. Nama perusahaan yang diperiksa untuk menunjukkan objek audit, B. Nama akun atau perkiraan yang diperiksa agar jelas fokus audit pada bagian mana, C. Tahun buku yang diperiksa supaya audit terarah pada periode yang benar, D. Tanggal pembuatan kertas kerja pemeriksaan agar jelas kapan pekerjaan dilakukan, E. Nama atau para penyusun sebagai bentuk tanggung jawab auditor yang membuat, F. Nama atau para pemeriksa kembali untuk memastikan adanya proses review, G. Kode indeks yaitu kode yang berfungsi menghubungkan antara satu kertas kerja dengan kertas kerja lainnya sehingga memudahkan penelusuran. A. Komentar-komentar audit, yaitu catatan atas temuan-temuan yang berhubungan dengan kelemahan pengendalian internal atau hal lain yang penting dicatat. Yang kedua, tersusun dengan baik. Kertas kerja harus disusun secara sistematis dan logis. Penyusunan yang teratur memudahkan auditor lain seperti SOR maupun pihak berwenang untuk memahami alur pemeriksaan tanpa harus mencari-cari informasi. Yang ketiga, bersih dan rapi. Kerapihan menunjukkan profesionalisme auditor. Kertas kerja yang bersih dan rapi akan lebih mudah dibaca serta menampilkan kesan bahwa audit dilakukan secara serius dan teratur. 4. Jelas dan dapat dimengerti tanpa penjelasan lebih lanjut. Isi kertas kerja harus ditulis dengan bahasa yang ringkas namun jelas, sehingga jika suatu saat kertas kerja dilihat oleh auditor lain atau pihak ketiga, mereka tetap bisa memahami maksud, prosedur, dan kesimpulan audit tanpa perlu bertanya langsung pada auditor yang menyusunnya. Yang kelima, lengkap dan dapat mendukung kesimpulan serta rekomendasi audit. Kertas kerja harus memuat bukti-bukti audit yang memadai seperti hasil pengujian, analisis, maupun dokumentasi sehingga benar-benar dapat mendukung kesimpulan auditor. Dengan begitu, ketika auditor memberikan rekomendasi atas temuan, rekomendasi tersebut tidak dianggap opini semata, melainkan sudah didukung dengan bukti yang cukup dan meyakinkan. Baik, dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan kertas kerja pemeriksaan audit merupakan dokumen penting yang berisi bukti, catatan, analisis, serta hasil prosedur audit yang telah disusun secara sistematis sebagai dasar dalam penyusunan laporan audit. Keberadaannya tidak hanya menjadi alat dokumentasi, tetapi juga sarana komunikasi internal, penelitian profesional, serta jaminan bahwa proses audit telah dilakukan sesuai standar yang berlaku. Kertas kerja berfungsi sebagai pedoman perencanaan, catatan bukti, dasar penelitian opini, serta bahan evaluasi dan pengembangan auditor. Isi kertas kerja mencakup berkas permanen, berkas tahun berjalan, dan berkas korespondensi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pemeriksaan agar bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kertas kerja harus lengkap, sistematis, rapi, jelas, serta mampu untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi auditor sehingga hasil audit dapat dipercaya dan bernilai bagi para pemakai laporan keuangan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi